akhir-akhir ini di sosial media baik Facebook ataupun Twitter yang memposting sebuah gambar dengan gambar perwujudan dari sebuah anjing, manusia dan ular. Mengenai benar atau tidaknya berita ini belum dapat dipastikan. Yang jelas hari ini di beranda FB ataupun timeline Twitter saya penuh dengan gambar ini. Berikut ini postingan dan cerita dari gambar di atas. Ibu sholat ditendang, anak jadi anjing. Kisah mirip Malin Kundang kemarin terulang di Dusun Sigambal, Desa Pinang Awan, Kector Gamba, Labuhan Batu Selatan. Seorang siswi SMP mendadak berubah wujud usai menendang kepala ibunya yang lagi sholat. Gadis belia itu menjelma jadi ular berkepala anjing hingga akhir November kemarin. Kabar itu menggemparkan warga di sana. Tetapi anehnya, banyak warga setempat termasuk perangkat desa, kompak tutup mulut soal identitas gadis durhaka dan ibu malang itu. Alasannya, mereka takut kualat atau tertular kena kutukan. Karena itu, beredar kabar, ibu dan anak itu telah diungsikan ke sebuah lokasi rahasia di Medan. Itu dilakukan demi menghindari kedatangan ratusan orang dari berbagai daerah yang ingin melihat anak durhaka itu. Kebenaran kisah heboh nih kemarin di Beberute, seorang warga di lokasi kejadian. Ia memperlihatkan rekaman dari handphone yang menggambarkan sesosok gadis telah berubah wujud menjadi binatang. Pengakuan Ute, rekaman itu diambilnya sendiri. Dalam rekaman, terlihat jelas ekor ular berkepala anjing dengan posisi meliuk. Anehnya, ular berkepala anjing itu memiliki dua tangan menyerupai biawak, juga memiliki rambut putih panjang. Tayangan dalam rekaman, sambil berputar keliling, ular berkepala anjing itu terdengar mengeluarkan jeritan dan isak tangis sembari berurai air mata. Banyak warga yang menyaksikan merasa prihatin sekaligus ngeri melihatnya. Menurut Tute, gadis durhaka yang masih duduk di bangku kelas 2 SMP itu, dalam kesehariannya berperangai buruk dan sering melawan orang tuanya yang hanya bekerja mocok-mocok. Sesekali mencari upahan kerja kepada para tetangga dan kerabatnya. Ute bercerita, suatu hari, ucap Ute tanpa mau menyebut pasti tanggal kejadiannya. Gadis belia itu merengek minta dibelikan sepeda motor Yamaha Mio kepada ibu kandungnya, karena merasa disepelekan dan diacuhkan sang ibu yang sedang sholat. Dia tiba-tiba menendang kepala ibunya ketika sedang bersujud. Inilah awal petaka itu. Saat itu juga, wajah gadis itu sontak berubah wujud menjadi anjing kurus. Seluruh badan dan kakinya lalu berubah menjadi ular. Ketika sang ibu menyelesaikan sholatnya, kontan dia menjerit histeris dan menangis meraung-raung melihat puteri kesayangannya telah berubah wujud. Hingga akhir November lalu, Kapolsek Gamba, AKP Tampu Bolon, enggan berkomentar soal kabar heboh yang menggemparkan wilayahnya. Bahkan menurutnya, tidak terjadi apa-apa di wilayah hukumnya. Korin Apik, kejadian heboh ini berbeda dengan legenda Malin Kundang. Kalau kutukan bagi Malin Kundang, terjadi usai ibunya berseru kepada Allah. Tapi kalau kutukan bagi anak durhaka yang hebohkan Labuhan Batu ini, akibat Allah langsung yang berseru, kun fayakun, jadi maka jadilah. Demikian penilaian spiritualis Ki Ageng Awaludin. Menurutnya, perubahan wujud sang anak menjadi berkepala anjing akibat unsur api lebih mendominasi diri atau korin si anak. Unsur itu pula yang membuat iblis dan setan banyak mengendalikan hidupnya. Hanya Allah yang dapat menjawab. Kematianlah nantinya yang mampu merubah wujudnya kembali. Itu pun tak lepas atas kuasa Allah, ujar Ki Ageng soal kebenaran kisah itu. Pun begitu, menurutnya, kisah rahasia ilahi ini bukan tak mengandung pesan penting, terutama untuk ulama. Nyatakanlah kebenaran itu secara Islamiah, atas pengajaran terhadap sikap anak terhadap orang tua, alim ulama, guru atau sesama, karena hal itu tak terlepas peran alim ulama dari apa yang dilihat para anak-anak.
Ini juga menandakan alam sudah tua dan situasi saat ini kembali kepada kehidupan dan peradaban yang tak mengedepankan moral serta menenggelamkan sendi-sendi kebenaran agama, kata Ki Ageng sambil mengingatkan. Surga itu memang ada di bawah telapak kaki ibu. Jadi semuanya itu adalah laknat Allah yang terjadi kepada anak durhaka itu. Begitulah isi postingan yang membuat rame beranda maupun timeline saya. Mungkin gitu juga yang dirasakan oleh para pembaca. Mengenai kebenarannya hanya Sang Maha Pencipta yang mengetahui dan orang-orang yang berada langsung di tempat kejadian. Kita sebagai pihak yang hanya mengetahui lewat media sosial ataupun berita-berita yang belum jelas kebenarannya bisa mengambil hikmah dari kejadian ini dan tidak langsung memvonis hal apapun yang belum terbukti kebenarannya.